Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bimuradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur monggo kita sareng-sareng munjuaken raos syukur alhamdulillahirabbil alamin kunjing dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Katiti wonten ing subuh menika kita sedaya masih saged bernafas, masih bisa menggerakkan kaki ke masjid, masih bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang secara tunai Allah berikan kepada kita sekalian. Allah memberikan nikmat kepada kita secara cuma-cuma. Ini kita semuanya mendapatkan nikmat yang terbaik yang kita rasakan hari ini. Adakah jamaah yang merasakan hari ini yang dirasakan adalah nikmat yang terjelek? Betul nggih? Alhamdulillah, kita semuanya hari ini mendapatkan nikmat yang terbaik, nikmat yang Allah berikan spesial kepada kita sekalian. Dan itu semuanya kita mendapatkannya secara cuma-cuma. Tidak ada yang dipungut biaya, ya. Alhamdulillah, ini adalah Allah memberikan nikmat kepada kita sekalian, betul-betul sesuatu yang istimewa. Kita senantiasa mendapatkan layanan yang istimewa dari Allah. Dan Allah tidak membutuhkan apa yang kita lakukan, tapi justru sebaliknya Allah lah yang memberikan kepada kita dengan seikhlas-ikhlasnya. Kalau kita memberikan sesuatu itu kepada orang lain, ada dua kriteria: secara ikhlas ataupun secara tidak ikhlas. Kalau ikhlas berarti adalah ketulusannya itu akan kembali kepada dirinya. Demikian juga ketidakikhlasan juga akan kembali kepada diri kita sekalian. Maka jamaah rahimakumullah, kita manfaatkan, kita daya upayakan nikmat yang hari ini kita rasakan, kita optimalkan untuk menyongsong kehidupan yang sejati, kehidupan akhirat. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya berpanjang kalam, izinkan dalam waktu yang singkat ini memperkenalkan diri. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Edi Tri. Matur nuwun Pak Edi atas kesempatan kami bisa bersilaturahmi di Masjid Nurul Huda. Namanya Nurul Huda. Ini adalah cahaya petunjuk sebagai supaya kita adalah mendapatkan betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Muhammad Yulianto, mau kasebat asli kula dari Banjarnegara. Kemudian sekarang ini kebetulan ada jamaah ini Pak Hari nggih. Alhamdulillah niki dulu istri saya, beliau yang ngantar sekolah, antar jemput waktu masih SD. Nah ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini. Jamaah rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa saya ngaos wonten UIN Raden Mas Said Surakarta nggih wonten Kartosuro niki sekedhik perkenalan kawula. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Al-Mu'minun ayat
61 Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Jamaah rahimakumullah, kita semuanya berangkat dari satu kondisi, dari suatu kelemahan, dari suatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau di dalam ilmu pengetahuan ada sebuah teori yang menyatakan bahwa abiogenesis ya, dan biogenesis. Segala sesuatu itu dimulai dari sesuatu yang ada menjadi ada sesuatu yang hidup menjadi hidup, ada sesuatu yang tidak hidup menjadi hidup. Nah, maka ada sumber dari kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita posisinya adalah sebagai makhluk. Makhluk itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Apa yang Allah ciptakan kepada kita, inilah wujud yang dalam proses. Ada proses itu adalah betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut dengan proses kun fayakun ya. Jadi segala sesuatu kalau Allah sudah berfirman jadi, maka jadilah. Namun dalam proses perjalanan kehidupan manusia pertama Adam ini adalah prosesnya adalah kun fayakun. Proses di mana Allah lah yang mempunyai otoritas tunggal, Allah yang mempunyai satu-satunya kekuasaan. Manusia tidak punya. Manusia itu diciptakan melalui proses kun fayakun dan proses kelahiran. Maka ada yang mengantarkan bahwa proses kejadian manusia melalui karena partisipasi dari peran dari orang tua kita masing-masing. Maka jamaah rahimakumullah, sebagai makhluk tentu ada tugas-tugas kehidupan. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Bahwa Allah sesungguhnya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah. Nah, kadang orang bertanya, mengapa sih kita manusia itu beribadah? Ibadah itu adalah yang terkait dengan ta'abud atau menyembah kepada Allah. Dalam pencarian keimanan seseorang ada proses-proses yang kita sebut sebagai suatu kepercayaan, bahwa hidup manusia tidak lepas dari kepercayaan apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dia imani. Tanpa keimanan maka hidup manusia akan terombang-ambing ke kanan ke kiri seperti sebuah namanya bulu ya, bulu yang terhempas oleh angin itu akan terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau kita mempunyai pegangan hidup, kita akan ada fokus, ada yang dituju, wonten ingkang badhe dipun parani ya. Jadi ada sumbernya, ada di mana kita akan kembali, ada jalannya. Maka Allah menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Sejatinya tugas hidup kita itu adalah beribadah. Maka ibadah di dalam Islam banyak ragamnya, banyak caranya, tapi secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang tata cara dan kaifiyahnya sudah diatur, sudah ditentukan waktu, tempat, dan tata caranya. Seperti halnya
ini kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Sholat ini adalah ibadah mahdhah, ibadah yang tata cara dan waktu tempatnya sudah ditentukan. Tidak bisa manusia membuat tata cara tersendiri. Ini harus paketnya adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan apa yang dituturkan oleh Kanjeng Nabi dan melaksanakannya. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, inilah yang harus dipraktekkan. Maka di dalam masalah ibadah mahdhah, kalau sholat, sholu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku menunaikan sholat. Nah, ini adalah mencontoh, mengikuti, bukan membuat tata cara atau kaifiyah tersendiri. Ya, sebenarnya tentang tata cara itu ya nanti ada ilmu yang secara spesifik, secara khusus, yaitu ilmu fikih yang mengatur tentang kaifiyah ataupun tata cara beribadah, sholat 5 waktu. Ini tata caranya sudah jelas, tidak bisa seseorang membuat tata cara tersendiri. Sekalipun nanti memang di dalam prakteknya ada perbedaan, ada yang namanya aliran ataupun mazhab. Seperti halnya yang saya tunaikan tadi, contohnya membaca Al-Fatihah. Ada yang jahar, ada yang sir. Saya membaca secara sir di dalam hati atau biasanya dilafalkan dengan pelan, tidak dijaharkan, dikeraskan. Ada yang membaca bismillahnya dengan keras. Nah, ini perbedaan. Sumbernya sama, sebenarnya adalah riwayat ataupun dari kaul dan fi'il atau perbuatan dan perkataan dari Nabi. Nah, ini masyarakatlah yang manusia ataupun umatlah yang melakukan ataupun yang memilih. Begitu membaca dengan keras juga boleh, membaca dengan sir, dengan lambat atau tidak kedengaran juga boleh. Prinsipnya adalah tetap membaca. Nah, itu adalah persoalan yang terkait dengan kaifiyah ataupun hukum-hukum fikih gitu. Nah, itu ada secara spesifik itu dipelajari. Jamaah rahimakumullah, ibadah-ibadah mahdhah ini seperti ibadah haji yang saat ini jamaah dari Indonesia belum pulang, sebagian pulang, tapi untuk yang Wonogiri nanti tanggal 23 baru sampai di tanah air. Nah, di dalam ibadah haji khudu'ani manasikakum. Jadi ambillah praktek ataupun tata cara yang saya contohkan semacam ini. Jadi kita tidak bisa membuat suatu rekayasa ataupun tata cara sendiri, karena kita jamaah ataupun sebagai ittiba atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi agar kita selamat. Nah, tata cara itulah yang membedakan. Kita tidak bisa membuat suatu rekayasa tersendiri di dalam ibadah yang sifatnya mahdhah. Namun ibadah yang kedua itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Ini adalah ibadah yang kita tunaikan terkait dengan al-khairat, kebaikan-kebaikan. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan itu disandarkan, dilandaskan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka apa yang kita tunaikan itu adalah bernilai sebagai suatu ibadah. Jadi lapangan ibadah ghairu mahdhah lebih luas. Seperti halnya ini kita menunaikan jamaah subuh, ini ada dua hal. Yang pertama adalah jamaah subuh itu adalah ibadah mahdhah, kemudian thalabul ilmi, kuliah subuh ini adalah ghairu mahdhah.
Sehingga segala sesuatu yang menuntun kepada jalan kebaikan itu adalah dinilai sebagai ibadah. Maka kita kemana saja, bersama siapa saja, harus ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallah. Kita bertawakal, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membedakan dari aktivitas yang kita lakukan. Ya. Maka setiap kita melakukan perbuatan harus menyandarkan diri bahwa perbuatan yang kita lakukan krono Allah Ta'ala. Laisa, bukan karena liyura'un nas, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin diketahui oleh orang lain. Jadi termasuk juga dalam dunia maya maupun dunia nyata ini. Karena sekarang generasi milenial atau generasi digital, era digital ini menyebabkan seseorang itu senantiasa ingin eksis di dunia maya. Mungkin untuk generasi 60, 70, 80 ini belum ataupun sudah tidak terlalu familiar. Tapi generasi 90, 2000 sampai sekarang ini disebut sebagai generasi milenial atau generasi Z, generasi yang terus familiarnya adalah dengan dunia maya ataupun internet. Itu pun tetap harus dalam kerangka ibadah ghairu mahdhah. Sebab kalau tidak, di dunia maya itu orang akan dengan mudah menghujat, mengkritik. Kalau dia tidak punya sensor yang kuat, bisa mudah sangat orang untuk terprovokasi. Berbeda kalau kita mungkin bertatap muka, ngomong aja harus ditata ataupun harus diatur. Tapi kalau sudah masuk dunia maya, biasanya itu akan keluar sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan budi pekertinya. Jadi kebiasaannya apa itu ya, dia akan melakukan ataupun mengucapkan ataupun menulis sesuai dengan tadi kehendaknya. Ya, yang namanya akhlak itu bisa dilihat dari contoh akhlak ini yang sangat sederhana gitu. Panjenengan kepleset, itu biasanya apa yang diucapkan? Kalau kesandung, ini bagi orang tertentu tergantung kebiasaannya. Kalau akhlaknya terpuji, tentu dia akan menyandarkan diri, akan menyebut asma Allah. Tapi kalau dia kebiasaan hariannya itu sudah mungkin tidak ada nilai-nilai keagamaan, maka akan muncul, akan diucapkan sumpah serapah dan lain-lain. Apalagi mungkin kalau dia berada pada komunitasnya. Sering ya kita ngumpul sama komunitasnya, tiba-tiba ada salah satu teman kita itu kepleset ataupun mungkin kena sesuatu yang diucapkan adalah yang tidak semestinya. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa, akhlaknya terjaga, dia akan mengucapkan dengan kata-kata yang tadi menyandarkan diri kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, kata-kata itulah kalau kata-kata thayyibah, kalimah thayyibah yang keluar. Tapi sebaliknya tadi orang-orang yang akhlaknya tercela akan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nah, inilah menjadi suatu kontrol, menjadi suatu bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan ibadah ghairu mahdhah tadi adalah seluas dari kehidupan kita, dari kita tidur sampai kita bangun kembali. Ini adalah wilayah dari ibadah ghairu mahdhah. Sehingga kita harus senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah. Karena apapun yang kita lakukan akan kembali kepada Allah.
Maka di dalam surat Al-Zalzalah disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, maka Allah akan memberikan balasan kepada yang melakukan. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka ada filosofi ketika kita memberikan sesuatu, maka kita akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikannya. Bahkan sampai 100 kali dan 700 kali lipat hingga tak terhingga. Ini matematika yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita memang cara berpikirnya adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah segala sesuatu itu diukur dengan berapa jumlah atau banyaknya. Ya, katakanlah panjenengan suka ataupun senang dengan yang kuantitatif semacam ini. Kalau memang senang yang semacam ini, ya tadi kita mencari yang tikel-tikel, seperti halnya sholat berjamaah. As-sholatul jamaah afdalu min khairi fatni bisab'i wa sab'ina darajah. Berjamaah atau sholatlah kamu berjamaah, karena sholat berjamaah itu adalah keutamaannya 27 derajat. Jadi kalau sholat sendirian itu poinnya adalah 1, tapi kalau berjamaah dilipat gandakan. Maka tadi sabiku yusari'u fil khairat, berlomba-lomba, bersegera kita untuk melakukan khairat, al-khairat, kebaikan-kebaikan. Karena inilah yang akan kita petik. Jadi apapun kebaikan yang kecil, yang sederhana, ya ini kalau iman itu cabangnya banyak sekali. Salah satu cabang iman itu adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di tengah jalan. Ya, kalau tadi kulit pisang katakanlah di tengah jalan, ini bagi orang yang muda nggak masalah, kepleset itu bisa langsung gerak refleks. Tapi kalau usia sudah di atas 50, sesuatu yang merintangi di jalan itu sangat membahayakan. Katakanlah usia 80, 90, jalan itu sudah berat. Makanya sesuatu yang sederhana, kecil, kalau itu membahayakan harus disingkirkan. Ini adalah contoh cabang dari iman itu, menyingkirkan barang yang berbahaya di jalan. Yaitu, maka kita tidak diperkenankan untuk membuang barang-barang yang berbahaya di tengah jalan. Tapi fenomenanya sebaliknya, banyak sekali bangkai apa nggih? Tikus ya, yang sering kita lihat itu ya, membuang tikus di tengah jalan. Ini bukan pada tempatnya. Cabang iman yang paling sederhana itu tadi, menyingkirkan barang yang berbahaya di tengah jalan, yang membahayakan. Maka kita harus menempatkannya di tempat yang lain, karena itu adalah al-khairat, salah satu kebaikan. Nah, yang kedua adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kejelekan, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, Allah akan merekam. Kalau sekarang mungkin masjid ini sampun nonton CCTV-nya boleh? Dereng. Nggih, betul usah dipasang napa nek badhe dipasang nggih monggo. Tapi semua manusia ini adalah terekam semua perbuatan dan amalnya. Jadi kita tidak usah sumelang kalau kita melihat di media nggih, mungkin berita, ada beberapa berita di televisi ataupun online maupun cetak yang kita baca, kita saksikan, si A, si B ini tertangkap. Setelah melalui proses pengadilan, ternyata terbebaskan. Nah ini apakah betul dia melakukan atau tidak? Memang
Yang ada di dalam dunia hukum itu adalah pembuktian yang kasat mata, yang ada bukti-buktinya, yang bisa dilihat atau yang bisa dikumpulkan oleh para penyidik dalam pembuktian di hukum pidana di dunia. Tapi ternyata hukum di dunia ini mereka tidak tersentuh, katakanlah karena dia menyewa seorang pengacara yang sangat handal, yang sangat canggih. Dia bisa mengubah yang dia sejatinya adalah melakukan, tapi dia mencari alibi yang lain. Sementara hakim terkecoh untuk membuktikan itu, sehingga sejatinya dia dalam hati kecilnya dia itu sebenarnya yang melakukan. Tapi karena kecanggihan dari ahli hukumnya ataupun lawyernya, dia bisa merubah dari yang yang melakukan menjadi tidak melakukan, seakan-akan gitu. Dalam pandangan mata, kasat mata. Itu bagi Allah bukan sesuatu yang sulit. Nah, jadi kita tidak usah khawatir ketika kita melihat di fenomena sekitar kita seseorang yang tidak tersentuh oleh hukum. Padahal ya jelas-jelas kita melihat bahwa mereka melakukan suatu kejahatan, tetapi hukum di dunia ini tidak mampu menyentuh. Nah, disinilah kita sebagai seorang yang beriman harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan maupun kejelekan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka ibadah seperti halnya sholat ini, sholat 5 waktu itu sebagai kafarat, penghapus dosa-dosa kita di antara sholat 5 waktu berikutnya. Puasa Ramadan yang kita lakukan sebagai kafarat selama 1 tahun terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan sebenarnya ini adalah dalam rangka pencucian, mensucikan, membersihkan diri kita dari kesalahan, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan itu akan menyebabkan secara diri kita itu merasa takut kalau diketahui oleh orang lain. Tapi persoalannya adalah kalau kita melihat fenomenanya, banyak orang yang sudah tidak punya rasa takut terkait dengan perbuatannya. Jadi para pelaku kejahatan biasanya sudah tidak takut ini. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tapi yang terlihat seakan-akan mereka tidak takut dari perbuatan yang dia lakukan. Baik jamaah rahimakumullah, kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah yang betul-betul yang diridhoi oleh Allah. Sehingga kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih perbuatan yang baik ataupun maksiat. Tapi semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita simak di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi ada hari di mana nanti setiap apa yang dilakukan manusia itu semua organ tubuhnya akan memberikan suatu kesaksian. Nah, disinilah poin di sini. Keimanan kepada hari akhir itulah yang menyebabkan kita akan senantiasa melakukan, memilih dan memilah apa yang menguntungkan, apa yang menyelamatkan bagi kita sekalian. Masih setengah menit lagi sampai setengah 6, setengah 7 gitu. Setengah 6. Jam 6. Setengah 6 gitu. Nggih. Jamaah rahimakumullah. Ya. Tadi al-khairat, kebaikan-kebaikan. Kita harus merinci, kita harus memilah, kita harus memilih, menyeleksi apa yang harus kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan karunia kepada kita kebebasan.
Kebebasan itu adalah amanah yang harus kita jaga. Tujuannya adalah supaya kita tidak celaka. Ya, celaka di dunia barangkali itu hanya sementara, tapi kalau celaka di akhirat itu adalah kekal. Maka kita harus bisa mempunyai kemampuan akal dan pikiran kita serta hati kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu zauq ataupun suara hati ya. Setiap kita mengambil keputusan, jamaah yang berbahagia, mungkin Bapak Ibu juga merasakan mau datang ke masjid ini memilih nopo mboten, nopo langsung jenggilat, langsung mangkat jenggilat nggih. Itu karena terlatih. Coba yang belum terlatih, dia akan pikir, wah jauh, wah orang duwe bensin, wah punya 1001 alasan akan dia susun untuk tadi melegalkan apa yang dia lakukan. Maka bagi kita, Allah dalam surat As-Sam berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia fujur. Fujur itu adalah kecenderungan untuk berbuat jahat. Dan takwa, Allah ilhamkan kepada setiap orang inspirasi ataupun semangat untuk melakukan ketakwaan, ketaatan. Jadi sebenarnya pilihan orang itu cuma dua itu, fujur dan takwa. Fujur berarti adalah karena nafsu, jadi nafsu keinginan kita. Sementara takwa ini adalah dorongan dari hati nurani yang dalam. Jadi setiap kita mau mengambil keputusan itu sudah tek gitu, kerenteking hati niku nggih. Itu sebagai suara Tuhan, suara Allah yang membimbing kita kebenaran. Makanya senantiasa kalau mengambil keputusan, tanyalah kepada hati nuranimu. Jadi hati nurani ini adalah sebagai suara Tuhan yang membimbing kita untuk kebaikan. Hanya lingkungan itulah yang mempengaruhi. Nah, tadi. Maka Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Di antaranya adalah untuk merawat tadi. Suara Tuhan itu tidak terkontaminasi. Tapi kalau tidak terawat tadi, jenggilat, tadinya sudah tahu ada jadwal pengajian, langsung pas sehara-sarasen. Terus itu merongrong, itu fujur itu. Jadi inspirasi yang mendorong kita untuk menyimpang terus itu adalah fujur. Tapi kalau begitu kita semuanya bangun kemudian ingat ada jadwal pengajian, langsung bergegas, ini adalah inspirasinya takwa. Nah, takwa inilah harus dirawat, harus dijaga supaya istiqomah, supaya terus menerus sehingga sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga keimanan ini kita rawat dengan sebaik-baiknya dengan melakukan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, sehingga apa yang kita lakukan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.